sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain bi kitabihi Sirrul Asrar. Faqala al-mu'allif rahimahullah, fal wali kamilil wilayah al wilayatil muhammadiyah allati hiya juz'un nubuwah. Ketahuilah, kata Syekh, wali yang sempurna itu ialah wali yang berada di manuskrip, maaf ya bahasa modern, dalam wilayah Muhammadiyah, kemuhammadan. Muhammadiyah maksudnya Nabi Muhammad, baik dalam arti batin ruh Nabi, dalam liput ruh Nabi, dalam arti johir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama saja, itu johirnya Nabi Muhammad yang dijohirkan. Nur Muhammad itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan ruhul alam, ruhun Nabi, atau disebut dengan Nur Muhammad. Maka wali itu mendapatkan juz'un nubuwah, bagian daripada nubuah mereka. Maka nubuah itu ialah fal warisul kamil man yakunu bimanjilatibni li'annahu min aqrabil ashabat. Mereka mendapatkan anugerah dari Nabi, diangkat Nabi menjadi anaknya dalam asobat, seolah-olah seperti anak langsung Nabi dalam rohaniyah. Misalnya dengan cara bermimpi dengan Nabi, didatangi Nabi, diangkat Nabi anak oleh Nabi. Nah, ini menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Seperti di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, inna minal ilma kahayatil maknuni la ya'lamuhu illal ulama billahi ta'ala faija nataku bihi lam yunkiruhu illa ahlul ghurrah. Sesungguhnya dari suatu ilmunya disebut dengan haitul maknuni, ilmu ketuhanan, ilmu mengerti tentang Allah atau ma'rifatullah. La ya'lamuhu illal ulama billahi, tidak mengerti apa yang saya sampaikan ini, kata Nabi, kecuali ulama billah, yaitu para arif billah, para aulia Allah. Fa ijanataku bihi lam yunkiruhu, bila dia berbicara tidak mungkin diingkari kecuali oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Haja huwa sirrul ladzi ustudiu fi qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu terrahasia di dalam kolbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ilmu ini ada di dalam kolbu Nabi, disimpan Allah. Kemudian Rasulullah mewariskan ilmu itu kepada para sahabat terdekatnya dan kepada ahlu sufah. Nah, itu asal ilmu ma'rifatullah tuh. Di situ asalnya qalbun Nabi. Nah, qalbun Nabi ini sulit memahami kecuali orang yang bisa melewati proses hikmah. Salah satu bagian daripada bagian hikmah itu kemampuan untuk tadi fana istihlak kepada Allah. Istihlak artinya kemarin hancur lebur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau disebut dengan fanaul fana. Fahaja maqamul istihlak, inilah yang disebut dengan maqam istihlak, fanaul fana, wahaja tazalli yamhu jami'al anwari, yaitu engkau dapat melihat tazalli, dapat melihat tenggelamnya dirimu, bimahwi jami'al anwa, bijami'il amwari, dengan keseluruhan daripada nur Allah yang ada menjadi nur Muhammad pada diri Nabi. Nah, ini kayak apa caranya? Kita lihat nanti. Firman Allah, kullu syai'in halik, tiap sesuatu itu halik, hancur, illa wajhahu, kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabaqar ruhul kudus binuril kudusi najiran ilaihi, orang ini berada pada makom ruhul kudus, ruh kudsiyah
binuril qudsi, dengan cahaya qudsi. Qudsi itu artinya suci. Najiran ilai, dapat melihat kepada apa yang saya maksudkan daripada rahasia ini. Laisa kamisli sayun, tidak bisa segala sesuatu digambarkan kecuali dengan tamsil yang berbeda pada maksud itu, atau tamsil yang al-aksu. Nah, orang yang berada pada makom ini disebut juga masuk kepada alamut tajarud atau alamut tajrid namanya, alam yang kosong, hanya Allah saja yang ada. Nah, begini. Yang kita bicarakan ini kan sebenarnya fana. Mesra dengan Nabi itu termasuk adalah fana fillah. Jadi fana itu mesra diri kita. Fana itu kan arti bahasa, secara bahasa artinya lenyap. Lenyap tuh kenapa? Karena tadi tidak ada lagi keakuan kita. Karena aku kita tidak ada lagi. Aku hebat, aku hebat, aku kaya, aku apalagi macam-macamnya aku. Merasa bisa semuaan. Makanya oleh saya disebut dengan hijab kita itu karena aku kita itu. Ketika kita hilangkan itu, yang maha hebat itu hanya Allah, pada saat itu kita fana. Apabila kita dapat menghilangkan wujud kita ini kan setiap kita mengangkat tangannya ada enggak perasaan bisa mengangkat? Nih waktu mengangkat tangannya ada enggak merasa kita bisa mengangkat tangan? Ada kelak. Nah, selama kita masih melihat wujud kita ini ada, berarti kita masih merasa aku ada. Dan itu hijab kita kepada Allah. Lalu bagaimana? Hilang lenyaplah diri kita ini. Maka pada saat lenyap itu, alam semesta ini lenyap juga. Kita hilangkan keakuan alam semesta dan diri kita. Pada saat itu kita total fana. Yang hebat, maha agung, maha besar, maha indah itu satu saja, hanya Allah. Ya kan? Nah, itu fana artinya. Tapi nanti ada macam-macam, terganggu lagi, kita turun lagi, kita tanajul namanya. Waktu kita panata itu namanya taraki. Yalah, sampai ketika Syekh Siti Jenar, mana Siti Jenar? Tidak ada Siti Jenar, yang ada hanyalah Allah. Gitu. Itu waktu beliau taraki. Atau taraki seperti itu. Yalah, keasikan dia yang disadarinya hanya ada Allah, dirinya tidak ada. Karena kalau dia menyadari dirinya ada, berarti timbul lagi keakuan. Yalah. Nah, itu. Pada saat kita fana, itulah kita bisa mesra melihat kebesaran dan keindahan Allah. Saat itulah kita suhud. Oh, ternyata yang hebatnya hanya Allah ajalah. Oh, ternyata yang maha indah ini hanyalah Allah sajalah. Oh, ternyata yang menjodohkan aku dengan istriku yang kucintai sekarang hanyalah Allah. Oh, yang membangunkan rumahku sehingga sebagus seindah ini, menempatkan aku, bisa aku tidur tenang di dalamnya, ternyata semuanya Allah. Kita bisa melihat itu sebagai kenyataan yang disebut oleh Nabi, yaitu hayatul maknun, atau kenyataan yang nyata dalam kehidupan ini, sehingga kita melihat kebesaran dan keindahan Allah saja lagi ada. Pada saat itulah kita asik, seperti itulah kita berada di alam namanya alam tajrid, alam kosong yang hanya Allah saja ada. Tidak ada dunia, tidak ada akhirat. Orang seperti inilah yang disebut oleh ulama nanti matinya, nah, tidak ada lagi jasadnya. Nah, kita sebut dalam sebuah riwayat,